Saya juga mau berterima kasih itu sama restoran Tanjakan Point itu. Kalau nggak dari situ saya nggak mungkin ke sini juga. Ada saudara yang udah duluan sini. Kebetulan jadi saya, ya saya cobalah kirim CV saya. Teman-teman, kali ini Coach Nana bertemu dengan Yogi. Beliau ini salah satu staf restoran yang 10 tahun lalu Coach Nana pernah makan di restorannya di Tanjakan Puri, Sukabumi. Sekarang beliau berada di kota Madinah dan menjadi chef di warung Sunda. Jika teman-teman berkesempatan yuk mampir di warungnya Yogi Warung Sunda. Kita dong gimana awal perjuangannya di restoran Tanjakan Puri? Awal saya itu jadi waiter selama setahun. Waiter dulu. Saya pelajari waiter itu gimana, cara berhadapan sama customer itu gimana. Kalau ada komplainan saya ngadapinnya gimana. Saya pelajari itu. Terus saya pindah lagi sih ke dapur. Jadi tukang cuci piring gitu. Sama setahun juga. Oh jadi menghadapi tamu setahun, bagian cuci piring setahun. Iya. Pelajari juga dari cuci piring itu gimana kalau rame. Itu kan kalau rame banyak kan. Harus Cucian cepet itu harus ya. cepat. Nah, Terus saya dipindah lagi jadi asisten stok buat barang. oh pindah lagi ke store. Dipindahin lagi. Ya nyari-nyari ilmu lagi lah ke sosok barang itu, apa yang diperluin, apa yang habis saya orderin. Nah itu berapa lama tuh di bagian stok? Itu saya cuma 6 bulan kalau. Oh 6 bulan. Iya, Nah itu dipindahin lagi. pindahin lagi saya jadi asisten kopi. Asisten koki. Asisten kopi. Nah mulai menjadi asisten koki berarti mulai belajar resep ya? Ya belajar resep sama saya bantu-bantu motongin dulu awalnya. Potong-potong sayuran. Sayuran, nyiapin bumbu buat bahan yang mau dimasak. Bagi ini perjuangannya gimana sih pindah-pindah bagian di restoran yang sama itu ada tantangannya nggak? Ya setiap kerjaan itu pasti ada tantangannya dari sisinya juga. Cuman dari diri Okinya itu pengen belajar terus. Alhamdulillah dari bagian itu juga ngarahin. Jadi tiap-tiap bagian ada ilmunya. Ada ilmunya. Nggak jadi apa? Berat banget sih ini tantangannya. Udahlah, lagi berhenti aja gitu. Nggak gitu. Nggak ada niatan gitu. Soalnya saya di situ lagi pengen merintis karir juga di Tanjakan Puri itu. Berarti dari awal sebagai apa tadi waiter, lalu pergi naik bagian dapur cuci piring, lalu bagian potong-potong sayuran, lalu selanjutnya jadi asisten Asisten kopi. kopi, akhirnya jadi koki. Alhamdulillah diangkat jadi kopi juga di sana di Tanjakan Puri. Cuma saya juga mau berterima kasih itu sama restoran Tanjakan Puri itu. Kalau nggak dari situ saya nggak mungkin kesini juga. Dapat ilmu dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Teman-teman, kita pindah meja, lebih dekat ke restoran Warung Sunda. Yuk kita lanjut ngobrol-ngobrolnya sama Yogi.
Sampai posisi apa sih tanyakan kuring gitu? Kalau ditanyakan Goring itu sama lahir posisi itu kepala dapur. Kepala saya. Iya. Berarti udah menguasai banyak dulu. Ya, alhamdulillah dari sana dari restoran tanyakan Goring. Itu apa resepnya, minumannya gitu ya? Resepnya semuanya dari Indonesia. Oh, iya, iya. Kan terakhir tahun berapa tuh? Itu tahun 2023. Berarti sudah mengalami COVID dong. Iya. Sempat mengalami COVID kan di masa-masa COVID itu kan. Nah itu boleh cerita nggak tuh gimana tuh perjuangannya? Yang tadinya restoran rame terus sepi kan? Itu ya saya kena imbangnya kalau restoran Pada waktu COVID ya. seperti bebek juga nggak ada pemasukan. Sedihnya tuh ya, bagian Iya, episode sedihnya ya Gi ya. Nah tapi Yogi tuh masih punya keyakinan ya, maksudnya punya keyakinan tuh buat terus mengembangkan Ya. skillnya di bidang restoran. Ada yang ngajak juga gitu, tapi orang saya itu ngajakin untuk nggak buka tapi kirim dari aja. Awalnya. Nah, seperti itu tuh memang owner saya ngajakin buat kita beli aja. Buka tapi kering, ngomongin apa? Nih ngomongin yang nanti kering masih. Oh, Nah, dari situlah kan saya kalau belajar lagi gitu kan. main berkembang lah. Bang lah. Nah terus sampai bisa ada di Madinah ini gimana? Namanya ada saudara yang udah duluan sini Nah terus sudah itu nawarin. kebetulan gitu saya Oh, ya saya cobalah jadi CV saya siapa tahu kan berminat. Alhamdulillahnya juga diterima di kalau ini bilang kali bisa bang dari resto langsung nggak lewat PT. oh jadi diurus visanya Oh. sama resto langsung. Resto langsung nggak lewat PT gitu. Berarti kan yang terpenting ini adalah masalah skillnya ya. Iya. Nah, ya ternyata si Yogi ini punya skill yang bisa menjual di sini gitu ya. Bangga nggak sih dari kota sepatu itu dipanggil ke luar negeri untuk berkarya di kota Madinah? Bangga saya bangga bisa kerja sekaligus di Padang juga. Mau makan dekat mau Ini apa? ini sekarang Punya kok. Sampai sini kan ibaratnya bagian dari mimpinya Yogi ya. Bisa mengembangkan karir sampai di sini. Boleh dong bisa perjuangannya apa? Ya nangisnya dulu tuh apa gitu. Misalnya motong itu belajar motong ternyata sebulan aja nggak rapi itu potongan gitu. ya semua sih cuma kegigihan kitanya aja pengen belajar jangan jangan berhenti di tengah jalan aja. Kalau udah mau belajar udah lanjutin sampai beres ya asli. Padahal kalau kali ini kan kita nggak kuliah perestoranan ya, tidak kuliah pariwisata lah istilahnya. Berarti autodidak masih kan? Paling tidak autodidak. Pepatah juga bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Setuju, setuju. Berarti dalam hal ini belajar kerja kerasnya di Sukabumi di Tanjakan Puring, nah hasilnya akhirnya bisa bekerja di sini dan di sini tetap bekerja dan belajar ya. Udah mulai pada fase ngajar-ngajar. Katanya aja sih. Di sini posisinya apa? Chef juga di sini membawa berapa orang? Berapa? Ada 10 orang. Iya, Mas. Jadi saya ajarin itu udah berapa orang lah
udah diangkat juga ada yang jadi chef. Warung Sunda ini banyak cabangnya. Tempat Di Madinah aja apa di Madinah di Mekah? di Madinah. Oh, berarti begini salah satu yang awalnya di sini, kesannya ini mengembangkan, lalu menghasilkan anak didik yang bisa juga bisa. Luar biasa, luar biasa loh, luar biasa. Berkat kegigihan beliau selama 10 tahun bekerja di restoran lokal di Sukabumi, terus bersabar, berkembang, akhirnya memiliki ilmu yang mumpuni dan memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di Kota Madinah ini. Yang memang kebetulan warung Sunda ini memerlukan seorang chef. Maka terpilihlah Yogi sebagai chef di restoran. Ya untuk teman-teman yang lagi berjuang ya intinya jangan putus asa, yakin sama diri sendiri aja. Kalau di dunia kerja itu yang bikin skill mau pendidikan tinggi, intinya kita mau belajar dan tekun dalam suatu pekerjaan. Mungkin saya di bidang restoran gitu. Saya tekun ini di bidang restoran. Tapi alhamdulillah saya bisa jadi seperti inilah. Intinya jangan putus asa. Demikianlah bincang-bincang singkat kita dengan Yogi yang menginspirasi. Besar harapan masih ada yogi-yogi lain yang tetap semangat, yang berani mengubah hidupnya, tetap tekun, selalu belajar dan siap mendapat kesempatan baru yang lebih baik. Untuk alamat warung Sunda ini dari pintu 30 lurus aja. Nanti ketemu juga warung Sunda ini.